Di lereng Gunung Bromo yang sejuk dan subur, tumbuh harapan baru bagi masyarakat Desa Taji, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Di balik hamparan hijau tanaman kopi yang kini menjadi sumber penghidupan warga, terdapat kisah pengabdian seorang babinsa yang memilih hadir, mendampingi, dan tumbuh bersama masyarakat. Kita kembali ke cerita awal, bahwa pada tahun 2010, saat ditugaskan Desa Taji itu kita melihat situasi kondisinya yang sangat gersang dan sering terjadi longsor, sehingga sama punya ide yaitu penghijauan. Itu awalnya di situ. Sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 6 tahun, udah berkembang, kopinya udah terlihat. 10 tahun udah mulai dikenal, yaitu muncul produk kopi Babingsa, sehingga berdampak kepada masyarakat, sehingga kita sampai mengembangkan ke luar kecamatan, yaitu di Kecamatan Tumpang dan Ponjokusumo. Seperti itu. Itu dasarnya di situ. Banyaknya bencana. Jadi tanaman yang terbaik untuk penghijauan adalah tanaman kopi, karena tanaman kopi itu hanya menanam, berikutnya nggak mengolah tanah, sehingga yang diambil hanya buahnya. Jadi untuk menahan tanah atau longsor itu sangat bagus sekali, dan warga akan memelihara pohon itu dikarenakan menghasilkan itu, dan nilai ekonomisnya sangat tinggi. Kalau di awal kita mengelola itu hanya 4 petak kurang lebih 1 hektar, itu yang punya saya ya. Setelah kita kelola dengan baik dan hasilnya bagus, sehingga warga sekarang itu sudah menanam, dikatakan ya udah ratusan hektar karena udah lama dan berkembang termasuk ke kecamatan-kecamatan lain seperti itu. Jadi bekerja sama dengan dinas kita, sehingga dinas membantu benih-benih melalui kelompok tani. Dengan adanya percontohan dari yang kita lakukan dari setengah 1 hektar itu, berkembangnya udah ratusan hektar sekarang di Desa Taji. Kalau dari hasil kebun, permintaan sangat banyak dan kita sangat kurang, sehingga kita mengajak petani dimanapun yang kita di lereng Bromo khususnya, di Kecamatan Jabung, Desa Ngadirejo, ada Kecamatan Tumpang, Desa Benyor, Kecamatan Ponjokusumo, di Ngadas, itu kita ajak karena permintaan dan sangat tinggi, dan kualitasnya kopi lereng Bromo juga sudah diakui oleh negara-negara lain, bahkan untuk peniat kopi Indonesia gitu. Kalau untuk manfaat yang pertama memang secara ekonomi warga akan mendapatkan hasil tahunan di bawah lahan-lahan yang kosong di perhutani. Itu yang kita targetkan memang perhutani, jadi lahan-lahan yang kurang efektif kita bekerja sama, yaitu di bawah tegaan kita tanami kopi. Jadi hasil untuk yang sebelumnya tidak ada hasil tahunan, sehingga akan mendapatkan hasil yaitu tahunan kopi, sehingga warga akan lebih maju. Itu kedua, lapangan pekerjaan, warga akan bisa kerja seperti itu. Yang ketiga ya jelas penghijauan, sumber mata air terjaga, sehingga air yang mengalir ke Malang Kota itu yang target kita di situ sebenarnya. Endingnya itu penghijauan, mata air terjaga. Itu karena itu di Malang Kota itu sumber airnya asal usulnya dari lereng Bromo. Itu. Harapan ke depan ya warga itu bisa menanam semuanya, ekonomi terangkat, dan kopi di desa-desa yang kita dampingi itu akan dikenal luas secara nasional, internasional, sehingga nantinya banyak-banyak orang yang datang membeli kopi ke sini, sehingga ekonomi terwujud, maka akan terwujudlah juga sumber daya alamnya, SDM-nya akan meningkat juga. Itu harapan kita ya, itu warga mau menanam semua, maju bareng, sehingga nanti ke depan kita ya tetap mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi awalnya kita memang produksi jahe itu dari kebun saja. Dengan berjalannya waktu kita juga melakukan yaitu inovasi, yaitu membuat produk dengan brand yaitu kopi Babingsa. Dengan adanya kopi Babingsa kita beda memang. Bedanya kita adalah petik merah, kita cuci, kita rambang, itu kelebihan kita. Sehingga benar-benar kualitasnya terjaga. Dengan adanya itu kopi Babingsa itu sangat dicari karena kualitasnya yang petik merah tadi dari para penikmat kopi yang khususnya yang di Pulau Jawa, Bandung, Jakarta itu sampai pesan. Dari 1 tahun sebelumnya itu sampai pesan. Jadi kita mau melayani keluar nggak berani karena untuk stok di Pulau Jawa aja masih kurang itu. Makanya kita mengajak masyarakat untuk menanam itu karena sudah dikenal luas dan permintaan dari bahan baku atau produk itu bahannya yang kurang, sehingga kita nggak berani menerima tawaran atau yang pesan barang seperti itu. Apakah produk kopi Babingsa
ini Pak Heri kerjakan sendiri? Untuk produk dasarnya kita bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kebun masyarakat yang kita dampingi, kita beli, habis itu kita bantu untuk menjualkan dengan branding yaitu kopi Babingsa. Ada juga yang brandingnya adalah kopi Taji. Ada juga kopinya kopi Benjor Tumpang. Jadi mereknya itu kita ngikuti daerah itu masing-masing untuk mengangkat suatu daerah. Seperti itu. Kan manfaatnya banyak Pak, hadirnya Bapak Babingsa itu kan bisa menanam kopi, nanti bisa untuk rakyat, bisa menanam semua, jadi kan penjualannya bisa naik gitu Pak. Ya kan awal-awalnya kan Pak Heri masuk ke sini mengajari kami sama teman-teman nanam kopi supaya dapat hasil sampingan. Bagus bagi masyarakat ya, yang dulu aslinya dulu banyak gitu loh, terus kopi kan masih gak terkenal di sini, jadi dicabutin. Sekarang adanya tentara ini, ada Babingsa ini, jadi warga sekarang bondong-bondong nanam lagi gitu ya. Terima kasih Pak Babingsa, karena berkat beliau saya bisa mengenal kopi lebih dalam, menanam kopi lebih dalam itu. Yang dahulunya nggak pernah tahu, sekarang bisa tahu, bisa nanam sekarang punya saya sendiri. Di balik setiap pohon kopi yang tumbuh, tersimpan semangat pengabdian, kerja keras, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kopi Babingsa bukan sekadar hasil perkebunan. Ia menjadi simbol kepedulian, kebersamaan, dan bukti bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan warga.